محمد النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada subuh yang sangat berbahagia ini di Masjid Jami' Nurul Mujahidin yang sangat kita cintai ini, kita masih dapat sama-sama berkumpul guna melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satu di antaranya yaitu melaksanakan salat fardu subuh yang alhamdulillah dapat kita laksanakan secara berjamaah. Salawat berangkai salam Allah SWT kepada roh junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaat yaumil masyarakat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kemuliakan para tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh orang-orang tua kita yang berkesempatan hadir pada subuh yang sangat berbahagia ini. Yang kami hormati dan kemuliakan ketua RT, ketua RW yang berkesempatan hadir, dan yang sangat kemuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat fardu subuh Masjid Jami' Nurul Mujahidin yang dirahmati Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Saidi yang telah memimpin salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan setelah amal ibadah yang kita laksanakan pada subuh yang sangat berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya bersama-sama kita dengarkan kajian subuh atau pengajian subuh kita pada subuh yang sangat berbahagia ini yang juga akan disampaikan oleh Al-Ustaz Suhaili. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum 50. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil ladzi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Wa qala aidan wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa ma taktumuna. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ila Allah adumuha wa in qalla. Wa kullu aidan udu min al-a'mali ma tuqiquna fa inna Allah la yaqullu hatta tamallu. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, tuan-tuan guru, asatidz dan asatidz. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Kemudian yang sama-sama juga kita hormati kepada Bapak Ketua RT, Ketua RW, ataupun yang mewakili. Kemudian
kepada pengurus ketua beserta daripada seluruh anggota Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan senantiasa di dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita memanjatkan atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala juga. Sehingga di dalam kesempatan yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama hadir dalam majelis ilmu kita beserta daripada melaksanakan salat subuh beserta berjamaah. Dan salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada hadirin junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitab. Berkata pengarang kitab di dalam kitab ini adalah Al-Ab'adus Syar, Ab'adus Salat, yaitu adalah yang dinamakan dengan ab'as. Sunnahnya di dalam salat itu ada dua. Pertama ada yang disebut dengan sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunnah hayat. Kalau tertinggalnya daripada sunnah ab'ad mengharuskan bagi kita untuk melaksanakan daripada sujud sahwi. Tapi kalau tertinggal daripada sunnah hayatnya maka tidak akan mengharuskan kepada sujud sahwi dan tidak perlu diulang. Tapi kalau dia tertinggal daripada sunnah sunnah ab'ad ini maka dia perlu diulang. Berapa perkara yang mengharuskan bisa jadi pada sujud sahwi ini tadi? Salat ab'ad di dalam salat itu adalah 6 perkara. Pertama, at-tasyahudul awal. Lah artinya tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu apa dia? Yaitu tahiyat awal. Seandainya tahiyat awal ini kita tertinggal, lupa, boleh karena lupa apanya, langsung kita terdiri. Apakah kita perlu duduk lagi ada? Biarkan saja dia tertinggal. Laksanakan ini seterusnya. Kalau sudah dilaksanakan seterusnya, maka nanti di akhirnya maka diganti dengan sujud sahwi. Ganti dengan sujud sahwi. Ini kita. Yang kedua itu tadi lagi apa? Yang disebut dengan sunnah ab'ad di dalam salat itu duduk tasyahud awal. Nah, jadi tasyahud awalnya awal duduknya. Kalau ketinggalan ini maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, yang ketiganya adalah salawat untuk Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal. Waktu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu. Ketinggalan itu maka kita juga mengharuskan kepada sujud sahwi. Yang keempat adalah salawat untuk keluarga Nabi ketika itu tasyahud akhir. Di dalam tasyahud akhir ada kalimatnya itu untuk keluarga Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai ke akhir bin alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini hukumnya ya juga kalau ketinggalan di situ, kalau dia di dalam tasyahud akhir mengharuskan kepada kita di dalam pada sujud sahwi. Nah, dari tadi pada sujud sahwi apa artinya sujud sahwi itu?
sujud sahwi ini melaksanakan apabila sudah kita laksanakan selesai kita mengucapkan daripada tahiyat akhir, maka kita melaksanakan daripada 2 kali sujud pula. Tapi mengharuskan ini tadi kalau seandainya makmumnya di belakang itu mengerti. Namun seandainya makmum itu tidak mengerti, jangan dilaksanakan. Jangan dilaksanakan. Nah, kenapa? Sebab karena menjadikan kebimbangan dalam makmum apabila tetap berbeda. Sujud bertetap berbeda. Ini mau tanya dia. Bertetap bersujudnya, padahal ada. Itu adalah melaksanakan sujud sahwi, mengganti daripada barang yang tertinggal atau terlupa. Nah, jadi kelima adalah berdiri untuk doa qunut. Nah, ketika kita mau baca doa qunut tadi itu kita berdiri loh. Ada dalam keadaan berdiri nih. Ada mau nih mau baca doa qunut tadi sambil duduk. Nah, maka itu kebanyakan kesalahan daripada manusia ini tadi. Kenapa sebabnya? Karena tidak mau belajar. Nah, karena tidak mau belajar. Di situ adalah kesalahannya. Kenapa? Nah, itu makanya itu. Orang membaca daripada doa qunut tidak perlu ini tadi itu dibawa-bawa kayak. Ini dibawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya. Dibawa turun apa jalannya? Jangan masuk dibawa ada juga. Turunkan aja tangan dong. Tidak perlu dibawa turun ke bawah apa dong? Ini ada turun ke bawah. Masya Allah. Ada dalilnya. Nah, jadi makanya kita memperhatikan juga di dalam ilmunya. Nah, yang keenam adalah bersalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya ketika doa di dalam qunut. Nah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Gitu. Kalau tertinggal dengan itu, makanya salawat itu di dalam sholat ini dianjurkan. Ini kan di dalam sholat ini dianjurkan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW itu sebanyak 10 kali di dalam sehari semalam. Di mana makanya 10 kali itu? Nah, dalam tahiyat awal sekali, dalam tahiyat akhir sekali. Ya Allah. Nah, jadi bedanya dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir semuanya itu tadi. Maka di dalam sembahyangnya aja sudah sapi dan termasuk daripada sholat subuh karena sholat subuh 1 lagi tahiyatnya. Nah, jadi memang mencukupi kepada 10 tadi mana dia? Yaitu waktu di dalam keadaan qunut. Makanya jadi 10 kali dalam sehari semalam kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya pulangnya, sekarang kita ini tadi kebanyakan melaksanakan daripada sholat itu apabila sholat itu tadi tepat pada tempatnya. Contoh, kayak sembahyang sholat witir, kita melaksanakannya bila lawan sembahyang tarawih. Kita juga sembahyang tarawih sholat witir, kita sembahyang tarawih sholat witir. Padahal hukum daripada sholat witir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang diharuskan. Bahkan dalam satu kitab ulama ada yang mengatakan bahwa itu adalah wajib. Jadi setiap malam ini tadi apabila kita menutup daripada ibadah kita, nah makanya diharuskan kita sholat witir barang 1 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Ushati sunat al-witir raka'atan lillahi ta'ala. Saya kok sholat sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi sholat witirnya 1 rakaat aja. Gauhkan 1 rakaat. Maka
atas berbaju, di bawah ada musyawarah. Nah ini sama ada ganjil karena cuma ganjilnya lain lagi. Nah jadi ganjil ini tadi yang Allah sukai kepada ganjil tadi apa? Perhitungan di dalam ganjil. Yang pertama sholat witir itu makanya ganjil. Pertama adalah 1, yang kedua 3, yang ketiga adalah di 5, yang kada 7, mau kada 7 sampai 9, mau kada 11. Itu hitungannya. Nah, jadi Allah itu mengatur diri kepada orang yang ganjil. Kemudian sabda Rasulullah SAW, al-witru haqqun wa man lam yutir wa laysa kita. Salat witir itu adalah hak benar, dan siapa yang tidak salat witir ialah bukan termasuk daripada golongan umat Rasulullah SAW. Jadi betul sampai yang kita tahu beda ibas sampai yang isya, sampai yang ba'diyah isya. Nah, kalau selesai kita melaksanakan sholat ba'diyah isya tadi, maka barulah kita tutup dengan witir. Barang siapa yang menutup dengan witir 1 rakaat itu, maka mengharuskan baginya untuk sholat tahajud harus guling dahulu. Karena witir tadi arahnya penutup. Jadi mengharuskan akan tidur dahulunya. Jadi bila bangun dan ada tengah malam, baru dia mempunyai kepada sholat tahajud. Lain orang yang ada mengerjakan witir belum kan? Bila dia belum mengerjakan witir lagi, nah maka dia sholat baru sholat tahajud. Kayak tahajud ditutup nyawa witir. Boleh juga. Boleh aja. Pokoknya aku ada mau guling, maka kalau mau mengatur, biarkan dulu jangan sampai yang witir dulu. Biarkan aja sampai waktunya kayak 12 lewat umpamanya atau 1:30 masuklah waktu itu, masuklah kita waktu pada sholat tahajud. Tahajud dulu 2 rakaat, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Nah, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Jadi disuruh kepada kita tuh sama ada yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu ada 5 perkara yang ada suara tidurnya. Pertama adalah sholat witir, yang kedua adalah sholat duha. Nah, makanya dianjurkan kalau kita jangan tidur. Awal jangan tidur. Kalau kalian tak bekerja daripada berzikir, bekerja apakah? Maraton aja lah. Yang penting jangan guling. Bila ibas sampai yang subuh jangan tidur. Jangan tidur. Maraton aja lah. Atau duduk bertasbih lah. Atau guling apa yang akan kita kerjakan, silahkan kerjakan. Tapi jangan sampai tidur. Karena tidur yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu ada 3 tempat. Yang pertama ibas sembahyang subuh, mewariskan akan kefakiran. Jadi siapa yang boleh di dalam lapas ibas sembahyang subuh itu mewarisi kefakiran. Betul kok usahakan mau jual-jual, oh itu salahnya. Yang kedua, yang ada boleh kita tidur tadi itu bilang ibas sembahyang masyarakat. Nah jadi bila ibas sembahyang masyarakat tidur juga menunggu kepada sholat maghrib itu membagus dibaca ada 3 perkara. Pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali sambil mengangkat kedua tangan menghadap kiblat. Nah menghadap kiblat kita nih mengangkat kedua tangan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selesai itu yang dibaca apalagi? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali jago. Nah 3 kali ibadah kita membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu disuruh membaca 100 kali. Lah membacanya apa yang dibaca 100 kali itu? La ilaha
itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ini sebanyak 100 kali. Seandainya malaikat Israil datang mencabut akan nyawa kita pada waktu kita di dalam keadaan anak maghrib dan dicabut nyawa kita itu, maka meninggalnya kita pada waktu itu, meninggal itu dianggap seperti meninggalnya mati di dalam keadaan syahid. Subhanallah. Jadi dia bilang lawan kita sebanyak doa. Maka bersabda Rasulullah SAW, waktu yang terbaik untuk melaksanakannya itu adalah menjelang daripada siang sesudah melewati daripada seperempatnya, sekitar waktunya itu adalah jam 9. Tolong afdal melaksanakan daripada sholat duha. Maka bersabda Rasulullah, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Apa katanya? Setiap pagi itu seluruh persendian di dalam tubuh kita ini tadi lah diharuskan atau mewajibkan bagi dirinya itu bersedekah atau disedekahi. Nah, jadi telinga disedekahi, montong disedekahi, hidung disedekahi, tangan disedekahi, kemaluan disedekahi, betis juga disedekahi. Nah itu apa yang menjadi akan sedekahnya itu? Nah, pertama ahadikum sadaqah wa kullu mengatakan olehmu tasbihatin sadaqah. Berucap dengan kalimat tasbih itu adalah sadaqah. Makanya kita akan tahu apa tujuan kita bertasbih. Ini kadang-kadang kita hanya tahu tasbih itu subhanallah, 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 subhanallah. Tujuannya ada tahu. Sebenarnya tujuannya itu agar untuk menjagati kepada batin kita. Jadi dinyatakan dalam hati bahwa aku menjagati kepada batinku dengan kalimat subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 34 kali. Kenapa 34? Karena menggunakan dalam itu hitungannya salah terus. Jadi tahmid apa? Tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidan, dan kalau mengucapkan kalimat tahmid itu juga sedekah. Nah, tahmid namanya adalah alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan kalimat takbir itu juga merupakan suatu sedekah pula. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, dan amal ma'ruf juga dan nahi munkar juga adalah merupakan sedekah. Lah, mengajak kawan ke dalam kebaikan itu sedekah. Mengajak kawan ke dalam kebaikan, melawan kawan di dalam berbuat kemaksiatan juga termasuk sedekah. Nah, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah kawan daripada kemungkaran itu juga merupakan suatu sedekah. Wa yajzi bihi min dzalika kullihi rak'atan yarka'uhuma minad duha. Itu semuanya katanya dapat diganti dengan 2 rakaat melaksanakan sholat duha, kata Rasulullah SAW.
Jadi kita ganti dengan sebanyak duha. Nah, jadi diganti dengan sholat duha itu tadi bisa menjadikan kita tadi mengganti kepada tasbihnya sedekah, semuanya sedekah itu tadi kita ganti dengan sholat duha 2 rakaat. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi